Kenapa? Kan kita harus mengulas. Apa Prancis kalah? Nah, kena penalti itu, kena Drop penalti, langsung, iya. drop. Ini naik moralnya. Sementara memang kekuatannya kan berimbang. Apalagi Prancis sudah 2 kali kalah. Spanyol dapat angin, wah katanya orang Surabaya ngosek main nih, ngosek main nih itu. Oke. Gebrak ajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga bersama dengan Coach Mama Haddad. Apa kabar Coach? Sehat? Sehat Big, alhamdulillah. Alhamdulillah Coach. Kita malam ini Coach akan melakukan review beberapa pertandingan semifinal yang lalu Coach. Beberapa momen nih sepertinya perlu kita bahas lebih mendalam Coach. Kita awali dari semifinal yang pertama Coach. Prancis melawan Spanyol. Oke Big, sebelum saya jawab, malam ini kita podcastan lagi di rumah Hasan bin Soleh Al-Hamid, striker Mawar Hitam, dan dipantau oleh Mamat bin Syekh Al-Hamid, penjaga gawang Mawar Hitam. Oke. Itu Big. Oke, siap Coach. Oke Coach, kita mulai diskusi kali ini Coach. Kita tahu Coach bahwa Prancis ini memiliki striker yang tajam dan bisa dibilang ganas Coach. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa Spanyol ini tim yang kolektif secara tim. Ini apa ya, strikernya ini kok nggak keluar Coach ya, istilahnya tidak keluar secara individualnya sehingga kesulitan melawan. Menurut Coach bagaimana Coach ya? Oke Big, sebelumnya podcast yang lalu saya udah bahas tentang bagaimana tim Spanyol dan bagaimana tim Prancis. Prancis ini punya pemain bintang 3, 1 Mbappe di depan, 1 Dembele yang agak di kanan, dan 1 adalah Olise. Ini 3 bintang yang cemerlang, yang membuat Prancis ini ditakuti dan membuat Mbappe mencetak 8 gol. Sementara Spanyol ini Big adalah tim yang dikenal punya punya kekompakan yang luar biasa. Dia bermain luar biasa, baik dalam bertahan maupun menyerang. Dia bermain secara kolektif dan terjadi perang di lini tengah kemarin lebih. Dan Spanyol ini punya lini tengah yang luar biasa Big. Di situ ada Rodri, Pedri, Ruiz. Nah, sementara Prancis punya 1 gelandang yang luar biasa. Dijuluki dia adalah Raja Asis. Bahkan dia sudah memberikan 5 asis sehingga membuat siapa itu strikernya itu? Mbappe mencetak 8 gol. Nah, kemarin itu memang adu perang strategi di lini tengah dan dimenangkan oleh Spanyol. Tapi Wik, sebelum itu kenapa Prancis kok kalah sama Spanyol? Saya melihat menit 1 sampai 19 permainan lebih dikuasai oleh Prancis, tapi sedikit ya. Spanyol lebih defend. Tapi malah petaka datang. Setelah menit ke-20 terjadi tendangan penalti. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain belakang dari Prancis dan kecerdikan, kepintaran dari Yamal. Yamal itu pintar. Dilihat bola tinggi belum datang, dia diserobot. Sementara backnya itu cuma melihat bola. Padahal sudah saya ingatkan, ya kan, prinsip-prinsip bertahan itu diantaranya adalah depth, kedalaman, lihat bola dan lihat lawan. Nah, ini dia cuma lihat bola saja. Nah, gak lihat kalau serobot sama Yamal udah masuk, udah menyerobot. Nah, setelah terjadi penalti itu, nah di sini Prancis tidak berkembang. Prancis terburu-buru ingin mencetak gol. Akhirnya apa? Tidak akan ada gol. Ditambah lagi kepintaran dari pelatih Spanyol mematikan Olise. Olise dimatikan, maka Mbappe
dan Dembele kebingungan. Tidak ada peluang-peluang yang bagus. Apakah bola itu bisa masuk ke pertahanan? Apakah bisa nyampe ke Mbappe dan Dembele? Nyampe bola itu, tapi dalam tekanan dia, dalam pressure, sehingga bolanya tidak maksimal. Ya dapat bal, tapi dalam keadaan tidak maksimal. Ditambah lagi kepintaran, kekompakan dari pertahanan Spanyol yang memang sudah dikenal pertahanan tembok yang kokoh. Buktinya apa? Dia baru kemasukan satu gol. Nah, ini serunya, Big. Oke. Ini serunya pertandingan kemarin itu, Big. Coach, saya mau coba membahas sedikit faktor mental, Coach ya. Sepertinya kalau apakah ini, maaf ya sebelumnya, apakah Prancis ini sebelum bertanding atau saat bertanding setelah kemasukan itu seperti kalah mental, Coach, sama Spanyol, Coach. Artinya Spanyol jauh lebih menikmati pertandingan lah seperti itu. Menurut Coach seperti apa, Coach? Faktor mental yang kita sorot coba seperti apa, Coach? Tadinya, Bik, pertandingan ini saya katakan tadi menit 1 sampai 19 ini berimbang. Bahkan Prancis menyerang dan memiliki 1-2 peluang. Tapi akibat gol penalti membuat skema permainan Prancis ini berubah. Skema permainan berubah, ditambah lagi Prancis ini trauma karena di 2 pertandingan terakhir di Piala Eropa dan Piala Nestle dia kalah. Nah, ditambah lagi itu tadi Olise dimatikan sehingga Mbappe bingung, tidak bisa dapat peluang. Suplai yang bagus ya, Coach. Akhirnya terjadilah kekalahan itu. Ya, Coach, sektor sayap, Coach. Saya secara pribadi ini melihat bagaimana Porro dan Cucurella ini harus menghadapi striker area-area sayap nih yang lumayan kencang, Coach. Dalam prediksi saya itu, wah ini sepertinya Cucurella dan Porro ini agak sedikit bertahan, Coach. Tapi tidak terjadi, Coach. Malah mereka lepas, menyerang dan berani. Bahkan kita tahu bahwa Porro sampai dengan mencetak gol, Coach. Tapi di satu sisi Cucurella pun juga berani masuk sampai ke area penalti. Padahal kita tahu, andai kata nanti terjadi transisi atau apa, ini strikernya, sayap-sayapnya dari para Prancis ini cukup cepat, Coach ya. Bagaimana, Coach ya, artinya menurut Anda, Coach ya? Mau tahu sebabnya, Bik? Spanyol dia sudah mendapat angin istilahnya. Mendapat kepercayaan diri yang tinggi sehingga dia bisa main lepas. Ya kan? Nah, sementara Cucurella memang dikenal dia suka naik. Porro ini kemarin bisa mencetak gol. Karena apa? Porro berani naik. Dan lapangan tengah udah dikuasai oleh Spanyol. Ditambah lagi Prancis ini mentalnya goyah. Nah, ketika Porro naik, Rodri sebagai jenderal di tengah, mungkin dia bilang kamu naik aja, nggak usah takut. Tempatmu tak gantikan nanti, digantikan oleh salah satu gelandang. Memang begitu teorinya. Kalau back ini naik, kalah bola akan diisi oleh gelandang. Dan ketika Porro naik, otomatis back kiri si siapa yang gondrong itu? Cucurella tidak naik, dia diagonal menjaga kedalaman. Inilah disiplin yang membuat Spanyol ini menang. Kan saya sudah katakan, prinsip-prinsip bertahan adalah 1, lebih orang. Kalau dia 2, kita 3. Nah, ini dilakukan oleh Spanyol dengan disiplin sehingga Mbappe ini udah tidak dapat bola bagus, dia dikawal 2 orang, bahkan sampai 3 orang. Ya otomatis kesulitan sampai Mbappe emosi hampir kena kartu kuning. Olise sudah dibaca oleh pelatih Spanyol bahwa bola itu dari Olise. Nah, Olise dimatikan. Olise tidak bergerak. Mau bukti? Olise diganti. Sebelumnya tidak pernah diganti, dia menyumbangkan 5 assist, tapi pertandingan kemarin diganti. Ini mutlak kepintaran dari pelatih Spanyol dan disiplin dari para pemain sehingga membuat Prancis berantakan. Itu luar biasa. Saya menyoroti peran dari Rodri, Coach. Itu artinya menurut saya itu sepertinya cukup berhasil ya untuk mengcover Olise, pergerakan Olise, dan dia juga kalau Olise mundur narik juga nggak ikut maju, artinya maksimal. Bahkan sempat 1 lawan 1 pun Rodri ini menang, Coach ya, lawan Olise, Coach ya. Menurut Coach seperti apa tuh? Apakah ini justru faktor yang paling vital ya dalam pertandingan ini? Artinya Olise selaku
asis yang memberikan asis malah dijaga sama Rodri, dimatikan pergaulan. Menurut coach seperti apa coach ya? Oke, kan saya bilang ada lini yang paling vital. Ada lini di dalam tim itu yang paling berbahaya. Lini mana? Lini midfield atau lini gelandang. Ada istilah siapa yang memenangkan perang di lini tengah, dialah yang berpeluang memenangkan pertandingan. Ini dikuasai oleh Spanyol. Setelah Perancis kebobolan. Nah, Perancis kebobolan, emosi. Olise salah kasih, Olise dipres, moral dari pemain Spanyol ini naik. Memang tim Spanyol dikenal punya stamina bagus karena pemainnya banyak yang muda. Ketika dia menang 1-0, moralnya naik. Sebaliknya, Perancis beban mental, dia cepat-cepat mau bikin gol. Akhirnya malah tidak bisa membuat gol. Itu coach. Oke. Coach, Anda melihat gol pertama ini seperti apa ya? Seperti hadiah ini, coach. Atau memang ini yang memang mau dimanfaatkan? Artinya kan dalam kondisi terpressure tuh memang itu skema untuk mencari gol-gol semacam ini, coach. Mungkin kesalahan kah? Mungkin seperti yang terjadi penalti. Menurut coach seperti apa ya, coach ya? Saya udah bilang sebelumnya, kalau tim itu berimbang, secara individu berimbang, siapa pertahanan yang melakukan kesalahan dan di depan tidak bisa memanfaatkan peluang, dia berpeluang untuk kalah. Spanyol sebaliknya, Spanyol pintar memanfaatkan peluang. Mana peluangnya? Penalti. Berarti Perancis melakukan kesalahan. Kan saya sudah bilang, jangan bikin kesalahan. Nah, peluang dimanfaatkan oleh Spanyol. Siapa? Ya, Rodri. Dia nendang penalti masuk. Inilah. Penaltinya diambil Oyarzabal, coach ya. Sorry. Oyarzabal yang ngambil ya. Nah, karena menang 1-0 ini mental semakin berkembang. Sebaliknya, Mbappe kebingungan. Nggak ada bola-bola bagus. Olise kebingungan, kena pressure. Karena apa? Moralnya Spanyol ini naik. Ditambah lagi dia memang punya stamina yang bagus. Punya organisasi menyerang dan bertahan yang bagus. Transisinya juga bagus. Itulah lebih rapi ya, coach ya. Ya. Ada satu catatan juga yang menarik, coach. Di sini, coach. Kiper, coach. Seperti apa, coach? Kiper dari Spanyol, coach. Menurut coach seperti apa nih? Simon kalau nggak salah. Iya, betul, coach. Gimana, Simon pada pertandingan kemarin itu dia layak dijadikan salah satu bintang lapangan. Kenapa? Dia menyelamatkan tendangan-tendangan dari Dembele juga dari Mbappe. Dia menjadi bintang lapangan. Dia yang memimpin di belakang. Dia tahu kapan keluar. Dia tahu kapan ambil bola. Dan timingnya dia selalu tepat. Kalau dia ambil bola, timingnya tepat. Pokoknya Spanyol kemarin sempurna. Dan saya tidak menyangka kalau Spanyol main seperti itu, Bik. Luar biasa kemarin. Ada momen kiper ini berani maju keluar dari kotak penalti dan pas timingnya, coach, sehingga bisa menghalau serangan ya dari terupas ya dari tim Prancis itu ya. Ya, itu karena kepintaran dia membaca arah bola dan itu sudah diperagakan di dalam latihan. Di dalam latihan sudah diperagakan itu sudah melalui satu proses latihan yang sempurna. Artinya hal-hal seperti ini sudah terprediksi dan dilatih di sebelum match ya, coach ya. Ya, betul, Bik. Ya, itu, Bik. Nah, coach, kalau kita bahas mendalam dari sisi Prancis ya, coach ya. Mbappe ini yang tadi sempat disampaikan tuh semacam kayak emosi dan frustasi ya, coach ya. Terus Doué juga sebagai pemain pengganti juga sama, coach ya. Artinya sepertinya nggak padu nih. Apakah ini sudah bisa dibilang apakah memang seperti itu, coach ya? Mungkin mental yang terganggu jadinya nggak kompak nih timnya. Menurut coach seperti apa nih? Iya, jelas. Mbappe biasa didulang katanya orang biasa disuapin ya, coach, oleh Olise. Kemarin enggak ada. Jadi Mbappe lari sana lari sini, dia kebingungan sampai dia emosi. Doué diharapkan untuk bisa mengangkat tim, ternyata tidak bisa mengangkat tim juga. Karena apa? Pressure yang dilakukan oleh Spanyol. Dan Spanyol ini pinter Bik kemarin, Bik. Mungkin karena moralnya naik, Bik ya. Kalau orang sudah moralnya naik itu lain, Bik. Spanyol
tidak melakukan pressure di daerah attacking third. Apa attacking third itu? Daerah penyerangan. Jadi kalau di Spanyol di Prancis daerah pertahanan. Spanyol pinter, dia tidak melakukan pressure di situ, tapi dia menunggu di lini tengah. Nah, di lini tengah inilah dilakukan pressure, bahkan sampai-sampai 2 orang, bisa-bisa 3 orang. Olise sama sekali tidak berkembang. Suplai bola ke depan tidak ada, karena di pressure di situ. Nah, inilah kecerdikan pelatih. Saya udah bilang, kalau tim itu berimbang, kecerdikan pelatih, taktik, strategi menentukan. Nah, artinya maaf coach ya, berarti Prancis sih bisa dibilang belum matang ya secara tim ya, karena ada momen yang serupa ketika lawan Paraguay juga Oli sempat di press dan nggak banyak umpan-umpan yang bagus. Ternyata sekarang berulang lagi. Apakah ini bukti bahwa Prancis sebenarnya belum matang, belum layak sampai ke final? Menurut coach seperti apa coach? Oh, kalau saya kurang setuju itu ya. Saya kurang setuju karena grafik dari Prancis ini naik terus. Bahkan kemarin ketika Prancis lawan Spanyol, itu yang jagoin Prancis dan Spanyol ini 50-50. Bahkan ada yang lebih sedikit menjagokan Prancis. Artinya apa? Artinya Prancis dalam peak performance yang bagus. Ditambah lagi Mbappe 8 gol. Olise menyumbangkan 5 assist. Nah, tapi ini tidak terjadi dan ini tidak berkembang ketika lawan Spanyol. Spanyol iya udah dibaca. Itu saya bilang reading the game, membaca kelebihan dan kelemahan lawan secara individu dan secara tim. Itu Bi. Artinya Spanyol ini grafik permainannya ini meningkat. Tapi pada saat melawan Prancis mendapatkan momen yang ibaratnya nih, wah ini game ini punya kita sendiri nih. Nah, tapi akibat apa? Penalti tadi ini jatuh moralnya, Bi. Sebaliknya Spanyol tambah naik. Coach, Lamine Yamal coach, gimana coach? Lamine Yamal coach, apakah sudah kembali ke perform terbaiknya nggak? Seperti bermain di klub coach. Menurut coach seperti apa nih? Satu pemain ini coach. Kalau saya bilang Lamine Yamal kemarin itu menjadi pahlawan. Loh, kok bisa coach? Dia cetak gol kok jadi pahlawan? Dia penyebab gol dan dia penyebab kemenangan. Apa itu? Kepintaran Lamine Yamal menyerobot bola sehingga dia dihajar di kotak penalti. Terjadilah penalti dan Oyarzabal melaksanakan tugas itu dengan baik. Inilah yang saya bilang pahlawan. Jadi pemain depan atau striker boleh tidak mencetak gol, boleh, tapi dia harus bisa menjadi penyebab gol. Nah, ini Yamal kemarin menjadi penyebab kemenangan, penyebab gol dan penyebab kemenangan. Gara-gara penalti itu Prancis berantakan. Nah, ini yang saya bilang, sepak bola itu multi kompleks, sulit untuk memanage. Tidak bisa. Sebab saya mau tanya, kalau kemarin penalti nggak masuk, belum tentu Prancis kalah. Nah, ini yang saya bilang sepak bola itu multi kompleks. Kalau tidak masuk, belum tentu. Malah Prancisnya bangkit. Nah, ini bisa saja terjadi kebalikannya. Prancis yang menang. Malah kemarin sebenarnya Yamal sempat mencetak gol tapi dianulir ya coach ya. Tapi yang jelas Yamal sudah fit kembali kepada permainannya. Dan saya yakin Yamal akan jadi salah satu bintang di Piala Dunia ini. Selain Messi dan Mbappe dan lain-lain. Oke coach ya. Coach, kita mau membahas apakah ini kelemahan ya coach dari tim Spanyol ya, karena di lini depan tidak gol dari titik putih coach. Terus satu gol lagi ini bukan dari striker atau bukan dari second striker tapi dari sektor sayap coach, terutama sayap pertahanan coach. Apakah ini kelemahan dari tim Spanyol atau malah memang inilah sepak bola modern gitu coach ya, yang dimana skema yang berlatih itu bisa diterapkan, nggak harus pemain kunci yang mencetak gol, tapi semua pemain bisa mencetak. Apakah seperti apa coach? Apakah ini kelemahan atau memang ini kombinasi atau variasi dari taktik dari Spanyol coach? Jadi gini Bi, Spanyol ini punya style atau gaya bermain. Spanyol ini dikenal dengan permainan bola-bola pendek cepat berubah-ubah arah. Tiki-taka lah. Permainan ini membutuhkan yang namanya kekompakan dan selalu bola-bola pendek. Berarti apa?
di deket-deket 5-10 meter itu ada orang. Nah, ketika dia kalah bola, dia langsung melakukan pressure. Ini yang dinamakan transisi negatif. Ketika dia menyerang kalah bola, dia segera melakukan perebutan bola itu lagi, minimal mengganggu. Nah, ini yang bikin lini tengah dari Prancis ini tidak bisa bergerak gitu, Bik. Nah, itulah kelebihan dari Spanyol. Dia bermain secara kolektif. Sementara Prancis dia mengandalkan 3 pemain bintangnya. Siapa dia? 1 Mbappe, Dembele, dan Olise. Ini bintang, beda dengan Spanyol. Spanyol kolektif, menyerang bersama-sama, bertahan bersama-sama. Prancis mengandalkan 3 orang ini. Kalau 3 orang ini nggak jalan, maka tim itu akan kesulitan. Dan ini dibuktikan ketika lawan Spanyol. Olise dimatikan, Mbappe dijaga 2 orang, ya kan? Dembele yang punya kecepatan tidak dapat bola. Dembele itu saya sudah bilang, sayap itu syaratnya apa? Harus punya kecepatan 1. Yang kedua, dia harus bisa memberikan bola-bola umpan tarik atau crossing ke striker. Lah ini kemarin nggak jalan. Dembele sampai lolo kesulitan. Katanya orang lolo. Ngenteni bola-bola daerah nggak ada. Karena apa? Disiplinnya Cucurella dan Porro. Kenapa Porro bisa mencetak gol? Nah, Porro bisa mencetak gol. Karena itu tadi transisinya dari Prancis jelek. Dia menyerang lupa pertahanan. Maka Porro bisa memanfaatkan peluang itu dengan bagus. Kan saya bilang, siapa yang bisa memanfaatkan peluang kalau lawannya sama kuat, dia yang menangkan pertandingan. Spanyol 2 memanfaatkan peluang. 1 penalti, yang kedua Porro. Porro itu bisa dapat bola tenang, bisa ngontrol, bisa milih. Berarti apa? Dia tidak terjaga. Padahal prinsip-prinsip bertahan adalah lebih orang. Nah, kenapa gol terjadi? Gol terjadi karena kurangnya tekanan, pressure kepada lawan yang pegang bola. Yang kedua apa? Kurangnya bantuan kepada kawan yang menghadang lawan. Lah ini kemarin Prancis berantakan. Porro sendirian. Artinya bebas. skema ini memang sudah terlatih yang dipersiapkan oleh Spanyol ya. Iya, apalagi Spanyol sudah 2 kali menghadapi Prancis. Nah, Prancis kemarin tidak berkembang. Tidak berkembangnya karena apa? Kan kita harus mengulas. Oh, Prancis kalah. Nah, kena penalti itu, kena penalti, drop. Ini naik moralnya. Sementara memang kekuatannya kan berimbang. Apalagi Prancis sudah 2 kali kalah. Spanyol dapat angin, wah katanya orang Surabaya ngosek main nih, itu. Oke, Coach, menarik pembahasan kita ini, Coach. Cuman ada satu, Coach, masih ingat Cubarsí ya, Coach ya? Gimana Cubarsí, Coach? Nah, ini ada bintang dan calon bintang yang terlupakan. Cubarsí ini, salah satu center back atau defender terbaik menurut saya. 1, masih muda. Ada lagi, Vic. Cubarsí ini ternyata pernah datang ke negara kita, pernah datang ke Jakarta, persisnya main di Stadion JIS Piala Dunia U17. Nah, dan Cubarsí ini termasuk salah satu yang saya dengar ya, salah satu calon best player selain Messi, Mbappe, Olise, Dembele, Kane, terus itu masuk nominasi pemain terbaik. Cubarsí ini masuk juga. Mungkin dia satunya pertahanan ya. Itu menarik sekali. Banyak manfaat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pertandingan Prancis melawan Spanyol. Luar biasa. Ini pertandingan menarik. Oke, Coach. Kita bergeser ke pertandingan semifinal yang lain, Coach. Argentina melawan Inggris, Coach ya. Kita tahu harapan publik pertandingan ini terjadi jual beli dan lain-lain yang lebih menarik ya, Coach, serang-serangannya atau semuanya, Coach. Tapi tidak terjadi, Coach. Bahkan cenderung apa ya? Kedua tim cenderung terlalu berhati-hati, Coach. Menurut Coach seperti apa ya pertandingan antara Argentina melawan Inggris, Coach? Ya, setuju, Bik. Itu pertandingan juga tidak kalah hebat dan serunya, Bik. Kita tahu Argentina ini punya seorang playmaker sekaligus sebagai pencetak gol, yaitu Messi, dibantu oleh Martinez. Sementara di Inggris ada striker jempolan yang punya jam terbang tinggi, yaitu Kane,
ditambah lagi anak muda yang lagi top-topnya Jude Bellingham. Nah, ini akan terjadi perang di lini depan, Bik. Tapi yang terjadi kemarin di menit-menit awal, mereka hati-hati. Mereka hati-hati. Nah, tapi ketika Inggris mencetak gol, saya udah pernah sampaikan prinsip-prinsip bertahan itu apa, Bik? Harus lebih orang. Ya, ada depth atau kedalaman. Contoh, kalau bola diserang dari sektor kanan, berarti pertahanan dari Inggris atau sektor penyerangan dari Argentina, maka back kanan ini yang terjauh dari bola, dia sudah nggak perlu lagi menjaga sini. Dia masuk untuk memperkuat pertahanan dan lebih orang. Ini sudah dilakukan, tapi dia lupa bahwa salah satu prinsip bertahan adalah lihat bola dan lihat lawan. Orang terjauh dari lawan tidak perlu dijaga, tapi harus diawasi. Nah, ini yang terjadi kemarin. Pertahanannya cuma ngelihat bola, Bi. Ketika bola diangkat oleh Messi kalau nggak salah, ini nyerobot dari coming from behind ini masuk dan tinggal langsung dia mencocor bola itu. Itu kesalahan dari pertahanan itu, Bi. Nah, ada lagi ketika sudah unggul 1, mulai bertahan. Nah, membuat lawan menyerang, membuat Argentina dengan Messi-nya menyerang. Apalagi harusnya tahu dia bahwa Messi atau Argentina ini sudah terbiasa dengan ketinggalan dulu. Ingat lawan Verde ketinggalan, tapi akhirnya menang. Ingat lawan Mesir ketinggalan 2, akhirnya menang. Nah, ini terjadi lagi kemarin. Habis kebobolan 1, Inggris bertahan. Lah, ngundang lawan untuk masuk ke daerah pertahanan itu, Bik. Coach, 2 gelandang dari Argentina, Coach. Ini Enzo Fernandez dan McAllister ini bermain di Liga Inggris, Coach. Jadi apakah ini juga salah satu ibaratnya sudah tahu nih kultur bermainnya di Inggris, cara bermainnya sudah terbiasa mereka, Coach. Apakah ini juga salah satu faktor ya yang menjadi Argentina sampai bisa comeback terhadap Inggris, Coach? Bagaimana menurut Anda, Coach? Iya, Bik, menurut aku benar. Karena dia main di salah satu kompetisi. Otomatis dia tahu kelebihannya apa, kelemahannya apa. Ya, tapi nanti kau bilang akan bahas sendiri tentang Tuchel. Tapi nggak apa-apa, saya kasih secara umum dulu. Kesalahannya memang itu. Ketika menang 1, dia bertahan terlalu dalam. Di kotak penalti banyak orang, dia pakai compact defense. Nah, sementara saya sudah katakan, menghancurkan compact defense ini bagaimana? 1, menyerang dari sayap. Ketika ada crossing, itulah peluang. Nah, yang kedua, menembak dari second line. Kenapa? Karena pandangan penjaga gawang terhalang, tertutup. Terhalang oleh siapa? Terhalang oleh pemainnya sendiri yang ngumpul di kotak penalti, ditambah pemain depan lawan yang ingin cetak gol. Dan terbukti gol melalui tembakan dari second line. Yang pertama melalui heading dan Enzo Fernandez ya, shooting. Nah, ini kesalahan. Sebelumnya Enzo Fernandez sudah mencoba dulu, Coach, tapi masih terlalu tinggi, Coach. Percobaan yang kedua baru sampai terjadi gol ini, Coach. Ya, memang Fernandez ini bagus, Wik. Dia mencetak gol ketika lawan apa itu? Dia juga bola melengkung itu. Artinya rapat tapi tidak sampai ke lini kedua ya penjagaan dari tim Inggris ini ya. Sehingga Enzo Fernandez ada peluang yang kedua untuk sampai terjadi gol, Coach ya. Satu lagi yang saya katakan, kelemahan dari Inggris. Inggris ini, Bik, pemain belakangnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Tapi justru kalah sama Martinez yang bikin gol. Padahal Martinez ini tidak tinggi. Nah, kenapa? Itu saya bilang. Karena apa? Dia cuma melihat bola saja, nggak melihat orang ini masuk. Gitu loh. Melihat bola ini diangkat, akhirnya diserobot. Dan dia lupa ada Messi. Messi ini seorang jenderal lapangan yang umpan-umpannya ini tajam, kayak silet. Kalau kasih bola itu matang, terukur ya, Coach. Kalau kasih bola matang dan terukur. Itu kesalahan mutlak dari Tuchel, pelatih Inggris. 30 menit dia bertahan, 30 menit boleh bertahan, boleh. Tapi 5 menit. Itu pun prinsip-prinsip bertahan harus dilakukan. Lebih orang, disiplin.
depth, kedalaman. Nah, ini tidak dilakukan oleh pelatih Inggris Tuchel. Makanya dia dihujat ya. Iya. Artinya Resiko. ini fatal di sini ya coach ya. Salah satu faktor yang benar-benar fatal ya. Sangat fatal, bukan fatal, Bik. Sangat fatal ini, Bik. Iya. Coach, pendapatnya tentang Messi sendiri, coach. Dari pertandingan melawan Inggris gimana, coach? Tidak mencetak gol, tapi menurut coach perannya seperti apa, coach? Messi memang pantas dibilang legend. Mega legend bisa dikatakan. Messi ini cerdik, Messi ini pintar, Bik. Ya, dia di pertandingan kemarin tidak mencetak gol. Karena apa? Saya lihat dia dikawal terus, kawal 2 bahkan 3. Ingat, kalau dia dikawal 2 atau 3, berarti ada kawan-kawannya yang bebas. Nah, Messi pintar, dia menarik ke sayap. Ini ketarik, ini back ini ketarik. Nah, di sini bebas dengan umpannya yang sempurna. Akhirnya Argentina bisa menyamakan kedudukan bahkan menang pertandingan. Iya, Itulah yang comeback dinamakan ya, taktik dan strategi, Bik. Iya. Sepak bola itu asik, Bik. Iya. Bukan asal nonton. Kalau adu taktik strategi itu betul-betul hebat. Siapa yang bertanggung jawab? Kedua pelatih. Siapa yang pintar menerapkan taktik strategi, dia memenangkan pertandingan. Itu, Bik. Artinya menurut coach bagaimana nih? Apakah Argentina ini lebih matang dan lebih pantas untuk lolos ke final? Seperti apa, coach, menurut coach komentarnya? Ya, nyatanya, Iya. faktanya, Argentina sekarang sudah ke final. Dan jangan lupa, Bik, saya pernah berharap dan iya kan memprediksi bahwa final, Bik, akan ramai kalau Amerika Latin ditemukan dengan Eropa. Iya. Inilah terjadi dan ini Piala Dunia yang paling sukses menurut saya dari sisi kepanitiaan dan keuntungan. Kenapa? Kalau terjadi ini, Bik, tiket pasti akan naik, Bik. Akan membludak. Bisa-bisa stadion itu nggak cukup. Iya. Tentu panitia kipas-kipas, Bik, seneng, Bik. Wah, banyak mendapatkan keuntungan. Iya kan, gitu, uang masuk ini, apalagi ketemunya sama apa? Spanyol. Iya. Argentina yang punya Messi yang pintar mengatur serangan, bisa mencetak gol. Tapi jangan lupa, Spanyol ini main secara kolektif. Bagaimana Prancis sampai dibuat gulung koming, katanya orang Surabaya. Gulung koming Prancis, Bik. Diacak-acak sama Spanyol ini. Nah, nanti ini final akan sangat menarik. Artinya final ideal ini. Final ideal, Bik. Amerika Latin ketemu Eropa. Menarik, coach, pembahasan kita, tapi sepertinya kita cukupkan dulu, coach, pembahasannya, coach. Saya udah pernah bilang, Bik, kalau membahas bola ini, Bik, 30 menit gak cukup, 2 jam gak cukup, sehari gak cukup. Karena sepak bola ini multi kompleks, adu taktik, adu strategi, menarik. Tapi hari ini bahasanya enak, karena yang dibahas tim-tim jago semua, calon juara semua ini. Iya. Oke, kita cukupkan dulu, coach, pembahasannya untuk kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa para gebrakers semuanya untuk subscribe dan share channel-channel kita ini semua dan berikan like dan silakan memberikan diskusi pendapatnya di kolom komentar ya, coach ya. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, coach. Dan kita ucapkan gebrak ajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih para pemirsa. Sehat selalu dan gebrak ajur.